Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Mengenai sumber daya alam, jika teman-teman masih ingat, sebenarnya sudah pernah Ustazah berikan informasi ya melalui video yang berjudul Sumber Daya Alam Tanaman dan Upaya Pelestariannya. Mungkin teman-teman masih ingat mengenai video itu. Tapi Ustazah bantu mengingatkan kembali saja ya melalui videonya. Ini dia. Ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam tanaman dan upaya pelestariannya. Tujuannya agar kita mengetahui bagaimana cara melestarikan tanaman. Allah Subhanahu wa taala mengatur hal ini untuk diolah dan digunakan oleh manusia. Segala sesuatu yang ada di alam yang digunakan oleh manusia disebut dengan sumber daya alam. Pengambilan sumber daya alam tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan akan berdampak buruk bagi alam. Nah, tadi itu videonya ya teman-teman. Sekarang teman-teman sudah ingat kan apa itu sumber daya alam dan apa saja jenis-jenis dari sumber daya alam. Sepertinya kita satu pemikiran. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang digunakan untuk keperluan manusia. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam itu ada 3 jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak akan habis. Kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak akan habis adalah cahaya matahari dan angin, karena dapat digunakan sebanyak-banyaknya dan selalu tersedia. Adapun sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang pertama, tumbuhan. Tumbuhan adalah kebutuhan utama manusia dan hewan. Tumbuhan dapat diperbarui dengan cara ditanam kembali. Yang kedua yaitu hewan. Hewan dapat diperbarui dengan cara dikembangbiakan. Ustazah sudah pernah sampaikan ya teman-teman terkait cara melestarikan hewan. Yang ketiga yaitu tanah. Tanah terjadi dari pelapukan bebatuan. Oleh karena itu, tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tanah yang kurang subur dapat dijadikan subur dengan cara memberi pupuk. Yang keempat yaitu air. Air adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui karena air mempunyai siklus air. Siklus air terjadi saat panas matahari membuat air menguap menjadi awan. Lalu dari gumpalan awan itu menurunkan air hujan ke permukaan bumi. Siklus ini akan terus berulang. Sumber daya alam yang selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dia akan habis jika terus-menerus digunakan, karena tidak dapat didaur ulang. Yang pertama yaitu minyak bumi. Minyak bumi berasal dari hewan atau plankton dan jasad-jasad renik yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Akibat tekanan dan pengaruh suhu di bumi, jasad-jasad renik tersebut berubah menjadi cairan pekat yang disebut minyak bumi. Hasil penyulingan minyak bumi menghasilkan bensin, minyak tanah, vaselin, parafin, kerosin, dan aspal. Yang kedua yaitu batu bara. Batu bara berasal dari tumbuhan purba yang telah mati berjuta-juta tahun lalu. Akibat pengaruh alam, wujud tumbuhan purba berubah menjadi arang dan batu. Yang ketiga yaitu emas dan perak. Indonesia memproduksi emas dan perak secara teratur di pertambangan. Pertambangan emas ini dikelola oleh pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, dan usaha tradisional rakyat. Itu dia teman-teman informasi mengenai sumber daya alam dan jenis-jenis dari sumber daya alam. Nanti coba teman-teman buka buku tema 4 halaman 9 mengenai tanaman bakau. Bakau adalah salah satu dari jenis tanaman, berarti bakau termasuk ke dalam sumber daya alam. Nanti teman-teman buka bukunya, kemudian baca informasi mengenai tanaman bakau dan isilah soal-soal yang terdapat di halaman 10 mengenai tanaman bakau. Jika sudah tuntas, teman-teman lanjutkan ke halaman 11.
Di sana ada tabel mengenai sumber daya alam dan contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Nanti teman-teman pilih 2 sumber daya alam, kemudian tuliskan contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Mengenai kelestarian sumber daya alam, pernah Ustazah sampaikan ya di pekan-pekan yang sebelumnya. Jadi silahkan teman-teman cek kembali. Ustazah akan coba berikan contoh cara mengerjakannya. Ustazah mengambil contoh sumber daya alamnya yaitu tumbuhan. Untuk cara melestarikannya, yang pertama Ustazah tulis tebang pilih, lalu reboisasi, dan izin ketika akan menebang. Itu contoh dari Ustazah. Teman-teman bisa mencari sumber daya alam yang lainnya ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Sekian dari Ustazah. Ustazah minta maaf apabila ada kesalahan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.